Om Swastiastu. Baik, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang rasio solvabilitas. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suara Joni Astra, NIM 187051073. Perkenalkan, nama saya Niketut Devi Putri Iriani, NIM 1817051152. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Astuti, NIM 18170511188. Perkenalkan, nama saya Anak Gumira Arnita Dewi, NIM 18170511216. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Astiti Mustika Astari, NIM 1817051282. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan biaya dengan utang. Nah, dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dibubarkan. Rasio solvabilitas ini juga memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, kreditor mengungkapkan ekuitas atau dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan. Ini artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisa terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua, yaitu dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankan pengusahaan dan pengendalian perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkan dibandingkan dengan bunga yang dia harus dibayarkan, maka pengembalian pada pemilik itu diperbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas. Nah, yang pertama, tujuan. Tujuan dari rasio solvabilitas yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan biaya oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap mengelola aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Yang kedua yaitu manfaat dari rasio solvabilitas. Ya, manfaatnya yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva yang khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih pada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas yang pertama yaitu debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap aset. Debt ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari debt to asset ratio yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak.
Maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi ekuitas. Debt to equity ratio ini digunakan untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis rasio solvabilitas yang ketiga, yaitu long term debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini bertujuan untuk mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang telah disediakan oleh perusahaan. Jadi, rumus untuk mencari long term debt to equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity. Selanjutnya, jenis rasio solvabilitas keempat, yaitu times interest earned. Menurut J. Fred Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Maka dari itu, untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Jadi, rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, times interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga. Atau yang kedua, yaitu times interest earned sama dengan EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fixed charge coverage dan tangible asset debt coverage. Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus dari fixed charge coverage adalah earning before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Seandainya rata-rata industri adalah 10 kali dan setelah dihitung ternyata hasil rasionya adalah 8,5 kali, itu menunjukkan bahwa perusahaan masih di bawah rata-rata industri yang dinilai
kurang baik karena akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Dan sedangkan jika hasil dari perhitungan adalah 12 kali, yang berada di atas rata-rata, itu dinilai cukup baik sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya yaitu Tangible Asset Debt Coverage. Tangible Asset Debt Coverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aktiva tetap tangible atau berwujud yang digunakan untuk menjamin setiap rupiah kewajiban jangka panjang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antar aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang semakin aman dan terjamin. Dan semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa 1 rupiah utang jangka panjang dijamin oleh 1 rupiah aktiva tetap yang ada. Rumus dari Tangible Asset Debt Coverage adalah jumlah aktiva dikurangi intangible, dikurangi kewajiban lancar, dibagi kewajiban jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio current liabilities to net worth dan hasil pengukuran. Jadi materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai rasio current liabilities to net worth. Jadi rasio current liabilities to net worth ini merupakan rasio yang menunjukkan bahwa dana pinjaman yang akan segera ditagih terdapat sekian kali modal sendiri. Jadi rasio ini menunjukkan antara utang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari dilakukannya perhitungan terhadap rasio ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar modal sendiri yang dimiliki perusahaan mampu menutupi utang lancar. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik bagi perusahaan karena modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menutupi utang lancar pada perusahaan. Batas yang paling rendah untuk rasio ini yaitu 100% atau 1:1. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio ini yaitu dengan membagi utang lancar terhadap ekuitas perusahaan. Saya akan berikan penjelasan untuk hasil pengukuran. Jadi pada PPT sudah terdapat contoh beberapa hasil pengukuran terhadap jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama terdapat rasio debit to asset ratio, di mana dari hasil pengukuran di tahun 2005 hasilnya itu sebesar 49% dan di tahun 2006 sebesar 48% dengan standar industri sebesar 35%. Nah, hal ini berarti dapat kita lihat pada tahun 2005 sebanyak 49% itu aktiva perusahaan didanai oleh modal pinjaman atau utang, dan sisanya yaitu sebesar 41% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian untuk tahun 2006 dapat kita lihat sebanyak 48% itu aktivanya didanai oleh utang dan sisanya itu sebesar 42% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industrinya yaitu sebesar 35%, kondisi perusahaan pada tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik karena masih berada di atas rata-rata industri, yang berarti perusahaan itu masih dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Lalu lanjut untuk ke rasio yang kedua yaitu debt to equity ratio. Jadi dari hasil pengukuran kita dapat melihat di tahun 2005 hasil pengukurannya sebesar 91% dan di tahun 2006 sebesar 90%, dan untuk rata-rata standar industrinya sebesar 90%. Jadi dari hasil pengukuran tersebut dapat kita lihat di tahun 2005 itu menunjukkan kreditor menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan oleh
pemegang saham. Perusahaan tersebut dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Sama halnya dengan di tahun 2006 itu tidak jauh berbeda dengan di tahun 2005 dengan hasil 90%. Karena standar industrinya sebesar 90%, maka dapat dikatakan pada tahun 2005 maupun 2006 kondisi perusahaan masih dianggap baik karena sama dengan rata-rata industri. Namun lain halnya jikalau hasil pengukurannya di atas dari rata-rata industri. Misalnya contoh, standar industrinya sebesar 80%, lalu untuk hasil pengukurannya sebesar 90%. Berarti dari hal tersebut kita mengetahui kondisi perusahaan dirasa kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu lanjut penjelasan untuk rasio selanjutnya itu mengenai rasio times interest earned. Jadi dapat kita lihat di tahun 2005 hasil pengukurannya itu 10 kali dan di tahun 2006 sebesar 7,6 kali. Dengan standar industri yaitu 10 kali. Jadi time interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk di tahun 2006-nya hasil rasionya itu 7,6 kali, yang berarti biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali sebelum laba dengan bunga dan pajak. Apabila rata-rata industrinya itu 10 kali, rasio untuk tahun 2005 baik. Namun rasio di tahun 2006 itu sendiri dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri kan, yaitu sebesar 7,6 kali. Hal ini berarti perusahaan akan sulit untuk memperoleh pinjaman di kemudian harinya. Lalu yang terakhir yaitu rasio fixed charge coverage, yang mana hasil perhitungannya di tahun 2005 yaitu sebesar 8,5 kali dan di tahun 2006 sebesar 12 kali. Dan standar industrinya 10 kali. Jadi untuk di tahun 2005 itu berarti hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, yaitu rata-rata industrinya sebesar 10 kali. Dan hal tersebut berarti tentunya akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Sementara itu untuk di tahun 2006 hasil pengukurannya kan sebesar 12 kali, dan hal tersebut dianggap cukup karena berada di atas rata-rata industri, sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.